Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, nama saya Siti Kaniat Sajidah Hanafi dari kelas Ilmu Komunikasi B. NIM 50700122055. Kali ini saya akan membahas mengenai topik psikologi komunikator. Sebelum masuk kepada pengertian psikologi komunikator, saya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikator. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan antara komunikator dan komunikan. Komunikator adalah pihak yang mengirim pesan kepada komunikan. Seorang komunikator dapat dikatakan memiliki peranan penting dalam sebuah proses komunikasi, karena seorang komunikator harus mampu mendeskripsikan sebuah pesan agar pesan tersebut dapat tersampaikan dan diterima dengan baik oleh komunikan. Kita memerlukan seorang komunikator yang kompeten agar komunikasi dapat menjadi efektif. Psikologi komunikator adalah ketika seorang komunikator mampu berkomunikasi dan meyakinkan orang lain, bukan hanya secara verbal, tetapi juga secara penampilan yang meyakinkan. He doesn't communicate what he says, he communicates what he is, yang berarti pendengar tidak hanya memperhatikan apa yang disampaikan oleh komunikator, tetapi pendengar juga melihat siapa yang menyampaikan atau mengatakan pesan-pesan tersebut. Aristoteles menuliskan, persuasi tercapai karena karakteristik personal pembicaranya, yang ketika ia menyampaikan pembicaraannya, kita menganggapnya dapat dipercaya. Kita lebih penuh dan lebih cepat percaya pada orang-orang baik daripada orang lain. Tidak benar anggapan sementara penulisan retorika bahwa kebaikan personal yang diungkapkan pembicara tidak berpengaruh apa-apa pada kekuatan persuasinya. Sebaliknya, karakternya hampir bisa disebut sebagai alat persuasi yang paling efektif yang dimilikinya. Aristoteles menyebut karakter komunikator ini sebagai ethos. Ethos diartikan sebagai sumber kepercayaan yang ditunjukkan seorang komunikator bahwa ia memang pakar dalam bidangnya, sehingga karena ia merupakan seorang ahli, maka ia dapat dipercaya. Terdapat beberapa dimensi dalam ethos. Dimensi-dimensi ethos tersebut adalah kredibilitas, atraksi, dan kekuasaan. Kredibilitas adalah persepsi yang sederhana yang dapat diartikan sebagai pandangan pendengar terhadap komunikator. Persepsi tidak bersifat tetap, namun berubah-ubah tergantung dengan pelaku, topik yang dibicarakan, dan situasi yang dihadapi. Misalnya, kita dapat memiliki kredibilitas di antara teman-teman kita, tapi mungkin kita tidak memilikinya saat berhadapan dengan seorang guru besar universitas. Yang kedua adalah atraksi. Atraksi adalah daya tarik yang dimiliki komunikator yang bersumber dari fisik. Atraksi menyebabkan komunikator menjadi menarik, dan karena menarik, maka ia dapat memiliki daya persuasif. Selain secara fisik, kita juga tertarik kepada seseorang karena adanya beberapa kesamaan di antara kita dengan orang tersebut. Yang ketiga adalah kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan menimbulkan ketundukan kepada orang lain. Kekuasaan dapat membuat seorang komunikator dapat memaksakan kehendaknya kepada orang lain karena ia memiliki sumber daya yang penting. Sumber daya ini kemudian diklasifikasikan oleh French dan Raven menjadi 5 bagian, yaitu kekuasaan koesif, kekuasaan keahlian, kekuasaan informasional, kekuasaan rujukan, dan kekuasaan legal. Selain ethos, terdapat pula komponen penting lainnya, yaitu pathos dan logos. Pathos adalah kekuatan yang dimiliki oleh seorang tokoh dalam mengendalikan emosi halayak. Sementara logos adalah kekuatan yang dimiliki oleh seorang tokoh karena argumentasinya dalam berbicara kepada orang lain. Adapun syarat menjadi seorang komunikator yang baik. Menurut Harold D. Laswell,
terdapat beberapa hal yang perlu dipahami untuk menjadi seorang komunikator yang baik, yaitu yang pertama, komunikator yang baik perlu menyusun dengan teratur isi pesan yang ingin disampaikan agar pesan tersebut mudah dipahami oleh pihak penerima. Lalu, komunikator yang baik juga harus mengetahui mana media yang paling tepat untuk mengirimkan pesan tersebut, dan juga harus mengetahui bagaimana cara mengantisipasi gangguan yang muncul saat proses pengiriman pesan. Yang terakhir adalah komunikator yang baik akan bertanggung jawab memberikan tanggapan terhadap umpan balik atau feedback yang disampaikan oleh pihak penerima atau receiver. Baik, sekian pembahasan dari saya mengenai psikologi komunikator. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat kepada teman-teman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.